membalas kasih. Selain bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Oh. Dengan aku membalas kasih yang terima darimu.
Tuhan. Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Terus berjalan dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Persiapkan kami semua malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan mengubahkan setiap kami. Dan kami tahu ada sesuatu yang Tuhan rindu sampaikan buat setiap kami Tuhan. Biar kami menjadi seperti wanita Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan yang datang di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita bermurah
Dia sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sakit sembuh, yang mengalami pergumulan ekonomi Tuhan berkati, yang mengalami pergumulan keluarga Tuhan juga pulihkan keluargamu, yang saudara sedang berpersoalan dengan oh haleluya apapun di tengah-tengah dunia ini, bisnismu, pasangan hidupmu, atau apapun, dengar ada Tuhan yang hadir di tempat ini. Dia sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari semua. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di dalam puji-pujian dan penyembahan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, kami pada waktu mendengar kebenaran firman-Mu, maka meneguhkan kehadiran-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, mujizat masih ada. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling keras. Shalom. Terima kasih untuk Ibu WL. Terima kasih untuk Pak Keyboard. Enggak ngerti namanya. Untuk Pak pemain kita. Dan untuk Om Jenny ya. Untuk kita semua. Amin. Apa kabar semuanya? Nah, ini kunjungan saya yang kedua. Saya puji Tuhan. Lebih ada greget ya. Ada hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini ada pemulihan terjadi. Haleluya. Emak-emak ya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adiknya cuma sedikit ya. Tapi saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Nah, terima kasih Pak Jeki. Saya akan membawakan satu pesan firman Tuhan. Judulnya itu kuasa doa yang dahsyat. Siapa yang suka berdoa? Wah, semua. Doa bangun pagi, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan sore, doa mau tidur. Siapa yang lakukan 5 ini? Siapa? Ya, belum. Yang angkat tangan cuma 3. Lah yang lain, kadang-kadang doa pun kalau makan pun lupa berdoa. Ya. Oh lebih, coba yang lebih daripada yang lebih 5, yang lebih dari 5, yang lebih 5, 6, 7, 8, 10, siapa coba? Enggak angkat tangan. Siapa yang nggak pernah berdoa? Saya tuh tulis di sini, coba slide yang kedua, ya. Ya, nih, doa adalah nafas orang percaya. Coba bayangkan kalau kita itu tidak bernafas. Tahan nafas kira-kira 2 menit saja. Ambil timer ya, jam gitu, lalu 2 menit saja. Keringat dingin 2 menit. Betul enggak kan? Ya, enggak usah. Tahan nafas, pakai masker yang KN95, lalu naik lift ya, naik tangga. Ya enggak usah banyak-banyak ya. Dari lantai 1 ke lantai paling tinggi, lantai berapa? 8. Nah, 3 kali saja. Kira-kira apa yang terjadi? Sudah dikasih uang 100 juta, mikir kayak ikan ya saudara, karena ternyata nafas itu menentukan hidup. Amin. Kenapa orang meninggal? Karena dia tidak bernafas. Coba kalau orang meninggal dunia itu bernafas, artinya dia tidak meninggal. Karena itu definisi itu betul. Doa adalah nafas orang percaya. Tidak berdoa sama dengan tidak bernafas. Tidak bernafas artinya mati ya. Kalau tidak bernafas, doanya tidak memiliki kuasa. Mati rohani. Di sini siapa yang hidup, lambaikan tangan. Coba yang hidup, Saya sedang khawatir kalau saya di depan saya ini saya sedang berkhotbah dengan yang tidak hidup. Yang hidup angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, jangan begini, itu hidup sebentar lalu mati. Kalau begini ya, kalau begini, kalau separuh begini namanya setengah mati setengah hidup. Ya,
Coba yang ingin hidup dalam kemuliaan Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Karena itu berdoalah. Ada banyak orang berdoa itu pada waktu dia sudah jatuh dalam kemiskinan, sudah sakit, ya dokter berkata oh kanker stadium nggak karu-karuan. Di pendeta kami ya, mamanya sakit. Saya juga tidak tahu pada waktu komsel begitu, by Zoom, dia pengakuan, dia bersaksi bahwa mamanya itu kena kanker kelenjar getah bening, sudah stadium akut 4 ya, dan sudah metastase itu pecah kemana-mana. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Tinggal siap-siap peti. Siapa yang tidak takut? Semua berdoa. Suaminya berdoa, dia sendiri berdoa, anak-anaknya berdoa, menantunya berdoa. Seperti Ibu WL tadi, ya, anaknya berdoa, dan pada waktu berdoa jalan terbuka. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah itu juga pada waktu berdoa di bawah Darnais, ya, lalu dokter Darnais berkata kita cek ulang. Semua berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan. Ternyata doa orang benar, kita berkata, apabila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu mamanya pendeta kami sembuh dalam nama Yesus. Pastor Janton yang badannya gemuk, itu mamanya disembuhkan Tuhan. Pastor Jeki tahu. Saya perhatikan, jadi doa yang dengan sungguh-sungguh ternyata mendatangkan kuasa yang sungguh-sungguh. Karena itu kalau bernafaslah yang sungguh-sungguh. Ya, coba bernafasnya nggak usah sungguh-sungguh. Sekarang sedot nafas dulu, terus keluarkan besok pagi gitu. Ya, atau dikeluarkan, terus jangan nyedot, ya, diem aja begitu. Ya, diem sambil memikirkan sesuatu gitu. Jadi ternyata doa itu adalah nafas orang percaya. Harus ya dikeluarkan, dimasukkan dengan kontinu, dengan teratur supaya kita sehat. Orang yang percaya kepada Tuhan berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, rohanimu sehat, sakitmu disembuhkan, hidupmu diberkati. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu doa yang benar-benar di dalam doa yang Yesus ajarkan. Sebetulnya ini bukan doa, sepertinya bukan doa, tapi saya pelajari ini adalah ternyata ini doa. Coba kita baca Matius 21 18 sampai 21 ya, kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-19 dan seterusnya ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 19. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? 21. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan beriman, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat orang itu, tapi juga kalau berkata kepada ini, bertanjalah dan tercampaklah di dalam laut, hal itu akan terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah. Setelah lama lagunya begini. Suatu ketika Yesus lalu di bawah pohon ara, karena lelah dia berjalan, perut pun laparlah. Lalu ia cari buahnya. Dia melihat pohon ara, Yesus mencari buahnya, ya, tapi tidak mendapatkannya. Lalu dia berkata, ya, dia mengutuk pohon ara itu, dan pada waktu dikutuk, seketika itu juga kita berkata kering. Saya ingat teknik santet. Ya, nah, kalau orang-orang yang dulu pernah belajar seperti saya begitu, ya, tadi saya konseling bapak dan ibu, ya, satu orang yang hebat, yang top,
duitnya itu banyak banget, tapi saya belum pernah dikasih. Ya, saya ajak makan, saya bayari, ya, tapi duitnya banyak, saya belum pernah dikasih. Nah, saya ngomong sama dia, duitmu banyak, ya, tapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh berdoa, keturunanmu hancur, keluarganya kacau balau semuanya. Ya, dia bertanya kepada saya, Pak, gimana katanya ada santet? Saya nggak percaya. Saya ngomong, kalau nggak percaya apa perlu saya santet kamu hari ini? Ya, setan itu ada, Tuhan itu ada, roh jahat itu ada, malaikat terang itu juga ada. Amin. Nah, pada waktu saya masih belajar tentang itu, jadi kalau nyantet orang nggak kena, itu apa yang ada di sekitar rumahnya? Bisa burung, ya makanya kalau orang Jawa itu selalu piara burung perkutut, ya, kututnya yang meninggal, ya, mati kok meninggal, atau pohon, ya, begitu santet dilontarkan, dia santet jalannya bukan orangnya ada dalam pelindungan Tuhan, pohon di depan rumah mati kering seperti pohon yang dikutuk oleh Tuhan Yesus ini. Serta ini sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan kuasa yang terjadi ketika kita berdoa. Jadi orang Kristen berdoa itu tidak harus mencari arah. Orang Kristen berdoa itu tidak harus seolah-olah kita harus memakai sesuatu yang mana mimbarnya di mana, mana ada speaker yang bagus, enggak merek tertentu baru aku bisa berdoa. Yang mic-nya yang bagus mana? Tidak. Ya, karena doa itu adalah nafas. Saudara bernafas perlu alat atau tidak? Perlu. Kalau Anda sakit, masuk rumah sakit, ya, pakai ventilator. Ya. Tapi orang sehat, naturalnya bernafas tidak membutuhkan alat. Orang yang sehat rohaninya, di mana-mana saudara dan saya boleh dan bisa berdoa, sebab Tuhan itu adalah Bapa kita. Amin. Siapa percaya Tuhan itu Bapa kita? Coba kalau waktu kita masih kecil, siapa yang dulu pernah kecil? Yang dulu pernah kecil, yang pernah kecil aja yang melambaikan tangan ya. Yang tahu-tahu sudah besar gak usah. Ya, Kak Zeki pernah kecil juga ternyata. Saya kira kalau langsung tuh rambutnya begitu, enggak ya? Enggak. Saya juga pernah kecil. Pada waktu kita menjadi anak-anak, lalu kita punya orang tua, kita punya ayah, kita punya ibu. Bagaimana ketika anak ini minta sesuatu kepada ayahnya? Apakah dia harus berkata, hormat kepada orang tua? Gerak. Ya, lalu bapakku yang baik, izinkan pada hari ini jam 7 pagi anakku yang kamu kasih ini meminta sesuatu kepadamu. Kalau saya punya anak seperti itu tak tampak, Pak, kamu kesurupan jin dari mana? Kenapa? Karena kita itu anak dan bapak itu ya bapak kita. Maka itu waktu Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya, guru, ajarkan kami berdoa. Tuhan Yesus ngomong apa? Bapa kami yang di surga. Bapa. Oh, berarti kalau yang ngomong atau yang menyebut Tuhan itu Bapa, orang yang menyebut ini adalah anak. Siapa percaya kita adalah anak Tuhan? Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi sudah saatnya cara doa kita direformasi hari. Saya tuh punya kebiasaan Pak Ceki, ya. Kalau saya sumpah, pendeta kok sumpah? Memang pendeta, saudara tidak ngerti pendeta itu punya lagu, ya. Pendeta juga manusia gitu. Jadi kalau sumpah saya masuk tempat rahasia saya, bukan di terowongan bawah laut, tetapi di mobil saya. Masuk mobil saya nggak ngerti tujuannya kemana. Yang penting pada waktu mobil itu jalan AC-nya dingin, lalu saya mulai menyembah. Nanti bukan berarti lalu tutup mata orang masyarakat nabrak. Ya, sambil saya nyetir. Lalu kadang-kadang yang sering terjadi dari rumah ke gereja, kan dekat. Saya di Cipta 3, gereja di Taman Palang Lestari. Sambil saya nyetir, saya berdoa menyembah Tuhan. Oh, orang masyarakat, Tuhan, aku kok seperti dadaku ketimpa atap rumah. Kenapa ini? Mau nyanyi fals, mau baca firman Tuhan, reject, nggak bisa.
Yang saya lakukan apa? Nyetel lagu rohani, saya ikutin yang lagunya sedikit agak tidak terlalu keras, aku yang keras. Amin. Saya punya lagu-lagu lama, ya. Salah satu lagu yang paling favorit saya adalah Aku Diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Ya, itu tape-nya sedikit volumenya saya kecilin, lalu saya teriak, aku diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Saya nyanyi, saya imani, dan itulah doa saya. Amin. Sampai hari ini memang ada persoalan, tapi Tuhan yang terus memberikan kepada saya kemenangan demi kemenangan. Jadi kalau Tuhan Yesus hari ini melalui sebuah pembacaan yang kita sudah selesaikan tadi, ya, Dia menjawab kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang ku berbuat kepada pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu mudah-mudahan kalau aku bisa, itu akan terjadi. Betul? Salah. Hal itu akan terjadi. Itu jaminan. Katakan sama-sama jaminan. Kenapa dia berani menjamin? Kita anaknya, dia Bapak kita. Amin? Amin. Ayo mulai hari ini, kalau doa Bapak Ibu saudara, encim-encim emak-emak, ya, engkong-engkong, Bapak Ibu saudara, ya, karena hanya ada 2 gender, kalau nggak bapak ya ibu, kalau nggak wanita ya laki-laki. Apakah ada separuh laki separuh wanita? Gak ada kan? Kalau ada nanti kita layani, tumpang kaki. Saudara, ketika kita ngerti bahwa oh, Yesus itu juga manusia, 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, jadi juga bisa lapar. Yesus yang Tuhan aja bisa lapar, apalagi saya sama Pak J, pasti juga bisa lapar, bisa salah, bisa lupa, bisa mati, betul? Ya, itulah manusia. Karena itu Yesus menjadi manusia, supaya dia merasakan penderitaan saudara dan saya sebagai manusia. Yang manusia lambaikan tangan di sini. Yang manusia saja. Oh, semua manusia. Tepuk tangan yang paling gede. Amin. Jadi kalau hari ini kita sedang mendengar pemberitaan firman Tuhan bahwa kuasa doa itu dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Alasannya cuma satu, karena Tuhan itu Bapa kita dan kita adalah anak-anak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling gede untuk Tuhan. Karena itu kalau doa yang sungguh-sungguh, jangan doa sambil tidur-tiduran. Tubuh memang lemah, roh kuat berat. Ya, ada yang seperti itu. Tuhan kan tahu persoalan yang saya hadapi. Aku capek Tuhan. Ya sudah ya Tuhan, doanya besok saja. Saya khawatir kalau Tuhan ngomong begini, oh iya Bapak, berkatnya besok juga ya. Kalau aku ingat nanti kamu baru aku memberkati kamu. Itu pun kalau kamu doa. Saya khawatir Yesus. Tapi saya percaya di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Amin. Di sini semua penuh kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya paling ya. Jadi kita sekarang akan melihat kenapa ya kok Yesus ngomong sama pohon itu, lalu pohon itu sekonyong-konyong, kata sekonyong-konyong itu seketika ya kering. Ya, lu kenapa? Saya dulu pernah jahat ya. Dulu memang saya dengan Pak Jack itu bekas-bekas orang jahat. Tapi sekarang sudah gak jahat ya Pak. Saya dulu tuh kalau marah di rumah itu, bapakku punya pohon apa itu, lalu pohon itu saya kasih air garam. Ya, kalau saya minta uang lalu nggak dikasih itu, yang setiap hari bapak saya punya pohon bunga apa kayak segala macam itu, saya aduk garam dengan air, saya guyur gitu. Itu tidak seketika lalu pohonnya menjadi layu, itu butuh waktu 3 hari, 4 hari, lalu pohonnya tuh tambah menguning. Saya ditanya bapak saya, pohon ini kenapa ya? Mana aku tahu. Ya, ini pohon tidak pakai proses seperti itu. Waktu
Yesus ngomong, sekarang juga kamu tidak berdua untuk selama-lamanya dalam tafsir yang aslinya. Ya, dan pohon itu dikatakan seketika itu pohon menjadi apa? Kering. Kenapa itu terjadi? Nah, kalau ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku yakin dan percaya, walaupun dokter berkata aku sakit, tapi hari ini aku berkata, aku tidak sakit, tapi aku sembuh dalam nama Yesus. Amin. Aku nggak kaya, nggak miskin kok Tuhan. Ya, cuman aku perlu iman. Tolong tambahkan imanmu kepada imanku Tuhan. Ya, supaya aku mampu berkata, kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Siapa mau jadi kaya? Amin. Yang mau mengalami itu namanya setengah kaya, setengah miskin. Atau ada yang begini, kaya sebentar terus bakal. Coba, siapa mau kaya? Yes. Wah, haleluya. Ya, apalagi kalau saya tambah satu lagi, siapa mau kaya harta benda di dunia ini? Wah, kakinya ikut. Kaya itu dari hati. Amin. Karena itu kita harus jadi anak-anak Tuhan yang mengerti citra diri kita, harus mengerti kodrat ilahi kita. Kodrat kita itu adalah anak Tuhan. Amin. Kodrat kita itu jadi anak Bapa. Jadi kalau kita ngomong sama Tuhan itu tidak perlu pakai Bapakku yang jauh di sana. Kau tahu hari ini aku telah melakukan begitu banyak Tuhan hal yang mungkin bagi manusia tidak ada artinya. Tapi aku percaya bagimu, Tuhan sudah tahu, aku sudah tahu, sudah ngerti. Tidak usah kamu jelaskan. Ya, yang paling bagus itu nyembah. Amin. Tuhan, terima kasih. Tuhan beri aku nafas hidup. Tuhan beri aku pasangan hidup yang bagus. Walaupun sekarang masih agak sedikit cerewet. Gak apa-apa ya Tuhan. Jangan. Di Jawa Tengah itu ada Pak tahun yang mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, saya lupa. Ada seorang bapak ya sudah pensiunan begitu, dia punya karunia menyembuhkan, karunia pelepasan. Setiap hari pelayanan, setiap hari banyak orang-orang yang datang ke rumahnya. Sampai istrinya itu tidak pernah diajak omong. Suatu hari ya, ini istrinya tuh ngomel saja. Di sini nggak ada yang ngomel kan? Semua. Aduh. Jadi ini ya, ngomel saja. Papa itu kok nggak ada waktu buat saya, ya, dan seterusnya. Suatu hari Pak Pendeta ini, ya, dia bilang begini, ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau istriku yang cerewet itu mulai hari ini bisu. Bisu. Bener-bener bisu. Jadi bangun pagi, apa tuh? Lalu Pak Yono namanya itu aduh gimana Tuhan, minta ampun Tuhan, ampuni mulut saya jahat, ini doaku kepada istri bukan memberkati, tapi aku ngomong kok jadi Tuhan, ampuni saya. Dia puasa 3 hari 3 malam baru Tuhan ngomong enggak ya, karena ini enggak bisa, aku terus memutuskan lalu aku cabut lagi, enggak bisa, aku Tuhan bukan manusia, tunggu 1 bulan ya. Jadi istrinya tuh bisu 1 bulan. Makanya hati-hati, kalau doa tuh juga nggak boleh ngutuk. Amin. Aku benci sama tetanggaku, berdoa ya Tuhan supaya kalau turun tangga nanti kepleset biar kapok. Ampuni. Amin. Amin. Berkati Tuhan, jamah dia supaya hatinya lembut, supaya mengenal kasih karunia. Sudah dapat ini kan atas tembok itu. Tiap malam duduk itu ngapain tuh Tuhan? Buat kata pada waktu dia duduk itu temboknya langsung jebol gitu loh Tuhan. Nah, kalau jebol kena gundul mah ya enggak mau. Halo? Berdoa yang sungguh-sungguh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasa. Amin. Yesus ngomong mulai hari ini kamu enggak akan berbuah lagi. Jadi kering. Nah, kenapa? Sekarang kita lihat. Apa yang menyebabkan doa itu memiliki kuasa seperti doanya Tuhan Yesus? Next slide coba ya. Yang pertama adalah percaya dan tidak bimbang. Matius 21 ayat 21 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata
kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah, jadi nggak boleh bimbang. Petrus tuh pernah bimbang. Terus kamu kan nggak percaya, kata Tuhan. Coba sini kalau kamu nggak percaya, ya itu gelombang terjadi waktu para muridnya diombang-ambingkan gelombang waktu Tuhan Yesus jalan di atas air. Dia pernah jalan selangkah dua langkah kalau menoleh ke belakang. Woi, hebat kan? Aku Petrus, hebat. Tapi begitu dirasa-rasakannya gelombang dan tiupan angin yang besar, dia menjadi apa? Bimbang. Pada waktu bimbang, Yesus menolong. Hei, orang yang kurang percaya. Jadi kalau berdoa itu harus percaya, jangan bimbang. Siapa di sini yang tidak mau bimbang? Haleluya. Bimbang takut diusirkan, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ini lagu lama. Pak Jeki kemarin khotbah di gereja saya, dia menyanyi lagu lama. Pemain musik saya diem semuanya. WL bingung, singer tambah musik. Ya itu resikonya Pak, kita lahir sebagai generasi tua. Generasi muda sudah tidak ngerti lagunya. Nah, kembali ke sini. Jadi musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah orang yang takut, orang yang bimbang. Yang teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh, kepercayaan kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling baik. Makanya kalau berdoa, saya pernah kejepit urat saraf saya tahun pada waktu pandemi awal-awal, nggak bisa jalan kan? Kaki kanan saya seret. Ini tangan kalau pakai baju minta tolong tidak bisa diangkat begini, hanya segini, cukup segini diangkat, nggak bisa lagi. Kejepit. Pakai BPJS, saudara tahu BPJS semua antrinya kayak begitu. Saya ikuti prosesnya supaya saya mengerti tentang proses. Dokter berkata ini harus dioperasi, ya. Lalu saya ini sebagai orang medis, kalau dioperasi di mana orang yang bisa bongkar saraf yang di tulang belakang ini? Kebanyakan bisa bongkar, nggak terima pasang atau nggak bisa kembalikan. Tetangga saya di Citra Kedetiga lumpuh gara-gara seperti itu, ya. Saya telepon teman saya dokter Surabaya, ini gimana dok? Dah terbang sini aja. Kira-kira biayanya berapa? Pak Gotyo, BT sama 150 juta. Saudara, saya ngomong aku punya Tuhan, dokter di atas segala dokter. Saya bangun pagi saya lupa kalau saya ini saraf saya kejepit. Begitu saya bangun, saya maaf ya, kebeles, pengen ke belakang, mau kencing. Saya lupa kalau saya sakit. Begitu saya berdiri nyut, jatuh, saya jatuhnya ke depan. Pelak. Ini ranjang. Untung ranjang saya bukan kayu, kalau kayu monyong. Waktu saya jatuh tuh bunyi kerak. Saya tahu, loh, saya bisa duduk, loh, kok sembuh? Hah, saya bisa jalan. Sampai hari ini tanganku sehat. Karena saya berdoa, Dr. Sofianto dari Surabaya ngomong, nanti tak jemput di airport. Saya bilang, oh ya, dalam hati, aku punya Tuhan, dokter di atas segala dokter. Saya berpuasa, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan sarafku yang kejepit. Sampai hari ini tidak pernah kambuh lagi. Dalam nama Yesus. Yang kedua, lihat ya. Slide berikutnya. Pilih ya. Minta dalam doa dengan percaya. Jadi dalam doa kita itu harus sungguh-sungguh percaya. Jangan bimbang tadi. Mari kita baca Matius 21 ayat 22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu mudah-mudahan menerimanya. Betul? Ya. Dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Pasti menerima. Karena itu kita membutuhkan iman. Amin. Siapa di sini yang punya iman? Lambaikan tangan. Pak, iman saya cuma kecil. Enggak apa-apa. Baca firman Tuhan setiap hari. Nanti iman kecil jadi iman. Terus baca firman Tuhan, praktek
firman Tuhan setiap hari, dari besar lama-lama menjadi iman yang mengalahkan dunia, mengalahkan sakit penyakitmu, mengalahkan kemiskinanmu, mengalahkan persoalanmu. Beri tepuk tangan yang paling jauh Tuhan. Amin. Penuh keyakinan. Kenapa penuh keyakinan? Lalu yang kita sembah Bapak kita kok. Amin. Kita nggak perlu pakai pusing-pusing, harus pakai ikat-ikat begini lalu. Nggak perlu. Ya, terus pakai tarik. Nggak perlu. Tuhan, seorang Jawa, piye Tuhan hidup ini? Masa sih Tuhan nggak tahu? Kadang-kadang kalau saya doa itu agak sedikit ada kurang ajar. Masa sih Tuhan nggak tahu persoalan yang aku hadapi? Bayar perpanjangan ruko gereja, aku nggak mau minta jemaat Tuhan. Aku nggak mau merepoti orang. Sebab aku ini kan anakmu, Tuhan kan tahu. Coba kalau Tuhan ngomong, iya aku tahu, udah kudulmu di sana. Pada saya mati. Ya, tapi saya hanya ngomong, Tuhan, sebelum hari yang ditentukan oleh pemilik ruko, aku sudah bisa bayar. Aku yakin dan percaya. Terjadi. Amin. Amin. Makanya harus sungguh-sungguh. Doa itu tidak usah pakai prosedur yang aneh-aneh lah. Dulu waktu saya di Surabaya itu ada namanya sekolah doa. Saya ikut 1 kali lalu saya protes sama pemimpin doanya, sama gurunya. Memang kalau doa itu harus pakai prosedur begitu, Tuhan itu Bapak kita kok. Saya bilang gitu. Aku kalau doa ya sakarku tuh sama Bapakku. Amin. Tapi jangan kurang ajar. Ya, jangan sampai kakimu taruh doa. Tuhan, tolongku nanti ditampar malaikat. Ngerti? Amin. Ngomong darah Yesus itu bukan saya. Yang ketiga, jadi korban itu santai saja. Yang ketiga, doa yang diperkatakan. Jadi kalau doa itu jangan dalam hati. Tuhan, tahu dalam hati itu Tuhan. Ya lampu itu kayak orang bisu. Ngomong, ya baca dulu Matius 21:21b. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jika kalau kamu berkata, bukan di dalam hati. Makanya harus ngomong. Ya, teman saya itu kebablasan dulu. Ya, ngomongnya begini sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Ya, lalu saya ngomong, doa diperkatakan. Saking kerasnya, dalam nama Yesus kepalaku hilang. Ini gimana tuh? Sakit kepalaku hilang, kecepatan jadi sakitnya tidak disebutkan, kepalaku hilang. Saya ngomong mas salah. Nah, apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Tuhan ngerti isi hati kita. Tapi perlu diperkatakan. Amin. Makanya kalau doakan orang sakit itu jangan, Bapak, Ibu, saya doakan Anda. Coba. Nanti lama-lama ya doa Tuhan, ampuni dia kalau dia salah itu. Dia kan anakmu seperti saya itu kan. Sekarang saya berdoa buat dia dalam nama Yesus, sakitnya sembuh, amin. Gitu aja, gak usah pakai macam-macam. Amin. Gak usah diumyak-umyak gitu. Oh hebat. Ada juga yang gini. Ngapain Tuhan Yesus ngomong taruh tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Apalagi pendeta-pendeta dulu ya, sekarang masa pandemi sudah agak diterungkan. Mari semua cepat. Ya. Terima. Enggak jatuh. Terima apa monyong yuk di sini. Saya walaupun hari ini kita santai, tapi mari firman Tuhan itu ya dan nanti. Amin. Nanti kalau pulang ya cermin, ya maskernya dibuka di depan cermin lalu ngomong, ternyata kamu itu anak Tuhan. Kamu itu berharga. Ditunjuk sendiri wajahnya. Jangan nunjuk Pastor Jeki. Kamu itu anak Tuhan. Nanti Bu Jeki ngamuk. Ya. Wajahnya dilihat sendiri. Kamu
untuk penuh kemuliaan Tuhan. Kamu sembuh loh sakitmu, kamu diberkati, cucumu itu baik-baik ya, suamimu hebat luar biasa. Yang suami ngomong, istrimu tuh ternyata nggak cerewet loh. Kalau kemarin cerewet tuh, kemarin lupa. Diberkati. Itulah doa yang diberkatakan. Amin. Amin. Dapat firman-Nya? Dapat pewahyuannya? Bangkit berdiri dalam wajah. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Turunkan tangan saudara. Yang sakit taruh tangan kananmu di tempat yang sakit, lalu tangan kiri diangkat ke atas. Haleluya. Saya berdoa untuk yang sakit, tidak perlu ke depan. Tuhan ada di depan saudara. Saya mau berdoa, engkau yang sakit sudah mendengar firman Tuhan, ngomong sendiri. Sakitku, sebutkan sakitnya. Sakitku, sakit apa? Ngomong dalam nama Yesus. Detik ini sudah sembuh. Ayo, saya hitung sama hitungan ketiga. 1, 2, 3, saudara ngomong. Haleluya. Haleluya. Jadilah seperti apa yang saudara katakan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang bergumul dalam ekonomi, angkat kedua tangan. Haleluya. Tutup mata, jangan ada yang buka mata ya. Ini bukan tontonan gratis, tapi ini hadirat Tuhan. Haleluya. Saya hitung sampai hitungan ketiga, saudara bicara seperti ini. Tuhan Yesus sudah memberkati saya. Kalau sudah bergumul dalam ekonomi, dalam keuangan, ngomong. Ada yang punya utang, sebutkan utangnya berapa. Ngomong, Tuhan lunasi hutang-hutang saya dengan cara ajaib, dengan hikmat Tuhan, dalam nama Yesus. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, saudara mulai. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Semua tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan adalah Bapa kami, dan kami adalah anak-anak Bapa. Pada waktu kami berdoa, ada kuasa yang bekerja. Sebab hubungan kami dengan Tuhan adalah keluarga. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Hamba yang terkasih Bapak Pastor Paulus Eko. Luar biasa Pak, firman Tuhan sangat memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Tuhan sudah mampukan kami untuk berkumpul malam hari ini, untuk kembali bersekutu kepadamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah hadir dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami, melalui doa,
melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan, dan kiranya Tuhan di saat kami memuji, kami percaya bahwa malaikat-Mu bersorak-sorai di dalam kerajaan-Mu. Kami juga sudah terberkati dengan firman-Mu yang sungguh luar biasa memberkati kami pada malam hari ini melalui hamba-Mu terkasih Bapak Paulus Eko. Tuhan, kembali kami diajarkan untuk selalu berdoa, karena doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah nafas orang benar. Melalui doa kami berkomunikasi dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus berkati hamba-Mu ini dengan pengurapan ilahi daripada-Mu. Berkati pelayanannya, berkati sidang jemaatnya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Dimanapun hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu, kiranya banyak menyelamatkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba kami juga berdoa untuk hamba-Mu terkasih Bapak Jeki bersama ibu dan anak-anak. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu terkasih Pak Jeki, berikan kesehatan Tuhan, umur panjang, sehat-sehatkan dan kuat-kuatkan beliau Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Biarlah setiap tindakan, perkataan, pikiran hamba-Mu ini selalu menjadi teladan bagi kami semua. Kiranya apapun pengorbanan, materi, waktu, pikiran yang hamba-Mu telah lakukan demi terbentuknya persekutuan doa ini, Tuhan, kiranya jadikan itu sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini, kepada saudari yang worship leader, pemimpin pujian, juga para singer, dan juga imam musik Pak Yoke, dan adik-adik kami yang terlibat dalam pemain musik dan slide projector, juga pada penerima tamu dan yang memberkati kami dengan makanan malam hari. Terus berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati studi mereka, pekerjaan usaha mereka Tuhan, buat lancar dan berhasil. Terus promosikan mereka Tuhan ke level yang lebih tinggi dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Terus berkati kami Tuhan, jadikan kami umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau. Berikan kami hati yang selalu rindu untuk beribadah kepada-Mu, datang beribadah-Mu. Biarlah Tuhan kami bersepakat malam hari ini, kami yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, kami yang terikat Tuhan pasti lepaskan, yang terbeban berat Tuhan pulihkan. Kiranya Tuhan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya segala persoalan apapun yang menjadi hambatan tantangan mereka untuk hadir di tempat ini, Tuhan tolong mereka, berikan mereka jalan keluar. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terus kiranya Tuhan pakai, kiranya terus pulihkan bangsa kami, terus kiranya beri kekuatan untuk bangsa kami untuk bisa melakukan semua bencana, apapun persoalan, maupun kiranya Tuhan terus tambahkan bilangan orang percaya di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan. Kiranya senantiasa setiap peraturan ataupun kebijakan yang mereka putuskan untuk itu semua untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk apartemen Permata Surya. Ya Tuhan, terus pakai pengurus apartemen Surya ini untuk selalu menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya terus berkati kesehatan mereka, terus mereka kiranya berikan mereka toleransi rasa saling memberikan pelayanan untuk menyediakan tempat bagi kami untuk terus beribadah. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai berdoa, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu selalu mengiringi, melawat hidup kami sampai Maranatha kali kedua Tuhan datang, mendapati kami tetap setia dengan iman kami yang hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Ya, saudara diberkati. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Wah, hampir penuh. Wah, ternyata favorit juga Pak Eko di tempat ini. Jangan hujan Pak. Baik, ya. Kalau hujan orang ada. Kalau hujan. Ya, Pak Eko sahabat saya, beliau adalah gembala sidang dari JKI IHK yang di Taman Palem itu rukonya apanya itu? Sliding door-nya kuning dekat Holland Bakery. Kalau kita dari sini ke arah keluar, dia posisinya di sebelah kanan. Sebelahnya ada Holland Bakery, terus ada minimarket. Nah, sebelahnya itu tuh ruko yang kuning di situ. Bapak Ibu kalau belum punya tempat ibadah hari Minggu, Bapak Ibu boleh hadir di gereja sana, dan saya juga sering melayani tempat itu, dan kalian boleh melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin.
Dan satu lagi, doa bukan hanya sekedar nafas, tapi doa yang diucapkan, perkataan. Oleh sebab itu, setiap perkataan kita adalah doa. Anak Tuhan itu ucapannya punya kuasa. Hendaklah kuasa yang baik saja yang keluar, jangan bercampur dengan yang tidak baik. Karena sumber baik pasti keluar baik. Kalau sumber tidak baik pasti keluar tidak baik. Dan jangan berkata bahwa mulut saya aja yang jahat, hati saya baik. Nggak bisa. Amin. Karena apa yang keluar dari mulutmu, maka itu yang ada di dalam hati. Bukan cuma sekedar ibu-ibu supaya tidak ada diskriminasi. Kami juga bapak-bapak harus berjaga-jaga di dalam kita memperkatakan perkataan kita. Sebab perkataan kita adalah doa dan punya kuasa. Haleluya. Amin. Oke, untuk minggu depan kita akan dilayani oleh, coba lihat. Ya, kita akan dilayani oleh Pak Dwi Chandra. Ya, dia sebetulnya spesifikasi dia spesialisnya. Dia pemimpin pujian yang selalu memuji dan menyembah Tuhan, sangat amat luar biasa. Mungkin kenal ya, anak-anaknya ada di sekitar kita. Siapa? Lovely dan Whitney. Ya, minggu depan beliau akan melayani kita di tempat ini. Mungkin nanti dia akan ajarkan kita bagaimana worship, memuji, menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu minggu depan juga hadir. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyudahi peribadahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk rawat-lawatan dan jamah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Eko. Pakai beliau untuk lebih lagi menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami semua tanpa terkecuali diberkati di tempat ini. Haleluya. Pak Eko bisa tutup dalam berkat, doa berkat. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Tuhan, sempurnakan ibadah kami, sempurnakan puji-pujian, sempurnakan juga firman yang sudah kami terima, sempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya, demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama